Oke, yang pertama yaitu FCFS. Nah, FCFS itu sendiri ialah singkatan dari first come, first serve, yang artinya pertama datang, pertama dilayani. Nah, yang artinya proses mana yang pertama datang, maka proses itulah yang pertama akan dilayani. Oke, misalkan di sini diberikan 5 buah proses yang memiliki arrival time dan burst time. Nah, P1 memiliki arrival time 0 dan burst time 12, P2 memiliki arrival time 2 dan memiliki burst time 8, P3 memiliki arrival time 3 dan memiliki burst time 5, P4 memiliki arrival time 5 dan memiliki burst time 3, P5 memiliki arrival time 8 dan memiliki burst time 1. Oke, selanjutnya kita buatkan Gantt chart-nya. Kita buatkan sebuah Gantt chart. Sini CPU dan sini RQ. Nah, RQ ini singkatan dari ready queue atau siap mengantri. Oke. Proses pertama, kita masukkan proses pertama dulu. Proses pertama masuk pada milidetik ke 0 atau datang pada milidetik ke 0. Oke, waktu kedatangannya 0 dan membawa burst time atau membawa alokasi waktu 12 milidetik. Oke, 12 milidetik. P1-nya berjalan. Tetapi ada sebuah proses lagi yang masuk, yaitu P2. P2 masuk. Waktu kedatangan P2 yaitu 2. Oke. Pada milidetik kedua ada P2 yang masuk. Nah, P2 membawa waktu 8 milidetik. Oke. Tetapi karena ini FCFS, first come first serve, yang artinya pertama datang pertama dilayani, karena P1 tadi pertama kali masuk, maka P1 ini harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu harus diselesaikan pada milidetik ke 12. Karena P2-nya sudah masuk pada milidetik kedua, maka P2-nya harus menunggu. Oke, selanjutnya masuk lagi proses ketiga, yaitu P3. P3, waktu kedatangan P3 yaitu 3. Oke, pada milidetik ketiga, kita letakkan sini. P3-nya datang. P3 datang dan membawa burst time 5. Oke. Selanjutnya P4. P4 masuk atau waktu kedatangannya pada milidetik ke-5. Oke, 3, 4, 5. Misalkan sini 5. Pada milidetik ke-5 ada P4 dan membawa waktu 3 milidetik. Oke. Selanjutnya P5. P5, waktu kedatangan P5 pada milidetik ke-8. Oke, 5, 6, 7, 8. Misalkan di sini pada milidetik 8 P5 masuk. P5 masuk dan membawa 1 milidetik. Burst time-nya 1 milidetik. Nah, karena kita harus menyelesaikan P1 terlebih dahulu, menyelesaikannya sampai selesai. Nah, karena ini kan FCFS. Nah, pertama datang pertama dilayani. P1-nya datang terlebih dahulu, maka harus diselesaikan. Nah, burst time-nya 12, maka harus diselesaikan pada milidetik ke-12. Oke. P1 berjalan 9, 10, 11, 12. Oke. Pada milidetik ke-12, oke. Pada milidetik ke-12, P1 terminate atau selesai. Oke. Selanjutnya kita mengeksekusi P2. P2 tadi sudah masuk pada milidetik kedua dan membawa membawa burst time 8. Karena P1 harus diselesaikan terlebih dahulu pada milidetik ke-12, maka P2 tadi menunggu dulu. Nah, karena P1-nya sudah selesai, maka kita mengeksekusi P2 juga. P2, maka P2-nya dimulai pada milidetik ke-12. Oke. Milidetik ke-12 dan membawa waktu, P2-nya membawa waktu 8 milidetik. Membawa waktu 8 milidetik, maka 12 waktu dimulainya P2 ditambah waktu yang dibawa P2 tadi, 12 ditambah 8, 20. Berarti P2-nya terminate di milidetik ke-20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke.
Berarti pada milidetik ke-20 P2-nya terminit. Selanjutnya P2 terminit, kita eksekusi P3. Oke, P3 tadi sudah menunggu sudah masuk pada milidetik ketiga. Tetapi karena P1-nya belum selesai, maka P3-nya masih menunggu. Nah, maka P3-nya dimulai pada milidetik ke-20 ditambah waktu yang dibawa oleh P3 yaitu 5. Maka waktu dimulainya P3 ditambah waktu yang dibawa oleh P3 yaitu 5. 20 ditambah 5, 25. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Maka di milidetik ke-25 P3 terminit. Oke. Selanjutnya P4. P4 tadi sudah menunggu di milidetik ke-5. Milidetik ke-5 dia sudah menunggu karena harus diselesaikan P1 dulu, maka P4-nya menunggu. Maka P4 dimulai pada milidetik ke-25. 25 waktu ditambah waktu yang dibawa oleh P4. 25 ditambah 3 yaitu 28. 26, 27, 28. Maka P4 terminit di milidetik ke-28. Oke. Selanjutnya P5. Nah, P5 ini tadi sudah masuk ke milidetik 8, tetapi P1-nya tadi belum diselesaikan, maka P5-nya menunggu dan membawa waktu 1 milidetik. Maka P5-nya dimulai pada milidetik ke-28. Maka dimulainya P5 ditambah waktu yang dibawa oleh P5. 28 ditambah 1 yaitu 29. 29. Oke. 29. Maka pada milidetik 29 P5-nya terminit. Oke. Semua proses sudah kita eksekusi. Selanjutnya kita harus menghitung waiting time. Waiting time. Waiting time atau waktu tunggu. Waktu tunggu dari setiap proses. Oke. Di sini kita ada 5 proses, maka kita masuk ke 5 proses, P1, P2, P3, P4, dan P5. Kita lihat waktu kedatangan P1 0 dan waktu mulainya P1 0. Maka 0, P1-nya 0. Nah, P2, oke, lihat waktu kedatangan P2 dimulai pada milidetik ke-12. Maka kita tulis di sini 12 dikurang. Nah, lihat waktu kedatangan P2 12 dikurang waktu tunggu P2. Waktu tunggu P2 pada milidetik kedua, maka 12 ini dikurang 2. 12 dikurang 2, 10. Oke. Selanjutnya yaitu P3. P3 dimulai pada milidetik ke-20, maka 20. Dikurang waktu tunggu P3 yaitu pada milidetik ke-3. Oke, kita tulis 3. 20 dikurang 3 yaitu 17. Selanjutnya P4. Nah, waktu dimulainya P4 yaitu pada milidetik ke-25. Maka tulis 25 dikurang waktu tunggu P4. Waktu tunggunya P4 yaitu milidetik ke-5. Maka ditulis 5. 25 dikurang 5, 20. Selanjutnya yaitu proses terakhir yaitu P5. P5 waktu dimulainya P5 yaitu pada milidetik ke-28. 28 dikurang milidetik 28 ini dimulai 28 dan dikurang waktu tunggu P5 yaitu pada milidetik ke-8. 28 dikurang 8 yaitu 20. Selanjutnya menghitung waktu rata-rata tunggu. Waktu tunggu rata-ratanya atau AWT. AWT ini average
average waiting time atau waktu tunggu rata-rata 0 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 20. Oke, hasilnya 67. Oke, hasilnya 67. Ini dijumlahkan hasilnya 67 dibagi jumlah proses. Jumlah prosesnya ada 5, berarti 67 dibagi 5. Oke, kita bagi dulu di sini. 67 dibagi 5. 67 dibagi 5. Oke, berarti 13,4 milidetik. Nah, jadi waktu tunggu rata-rata dari setiap proses yaitu 13,4 milidetik. Job first. Nah, kalau diartikan SJF ini ialah mengambil jalur terpendek, non tidak preemptif, artinya ada interrupt atau kesempatan bagi proses lain. Nah, kita artikan SJF non preemptif ialah mengambil jalur terpendek dan tidak ada interrupt atau tidak ada kesempatan bagi proses lain. Tetapi jika arrival time-nya sama, maka diambil burst time terpendek. Oke. Di sini saya sudah berikan 5 buah proses yaitu P1 sampai P5 memiliki arrival time dan burst time yang berbeda. Oke, sudah saya sebutkan pada FCFS tadi kalau arrival time ini adalah waktu kedatangan, burst time ialah alokasi waktu atau waktu yang dibawa oleh setiap proses. Oke, langsung saja kita buat Gantt chart-nya. Oke. Karena ini SJF, artinya kan mengambil burst time atau mengambil jalur terpendek terlebih dahulu. P5 memiliki burst time paling pendek di antara 5 burst time ini. Tetapi kita harus menjalankan P1 terlebih dahulu walaupun burst time-nya besar dari P5. Kenapa? Karena P1 ini proses yang pertama kali masuk. Kan waktu P1 masuk, proses ini belum masuk. Jadi kita harus mengeksekusi P1 terlebih dahulu. Oke, P1-nya memiliki waktu kedatangan yaitu 0, kita tulis di sini, memiliki waktu kedatangan 0 dan memiliki burst time 12 milidetik. Ya, terus berjalan seperti FCS tadi. Nah, pada milidetik kedua ada proses yang masuk yaitu P2. Pada milidetik kedua, kira-kira di sini ada proses masuk yaitu P2. P2-nya masuk. P2 membawa waktu 8 milidetik. Oke. P1-nya masih terus berjalan, tetapi pada milidetik ketiga ada proses baru yang masuk yaitu P3. Oke, kira-kira di sini P3 pada milidetik ketiga. Di sini saja. P3 membawa 10 milidetik. Oke. P1 masih terus berjalan dan pada milidetik kelima ada sebuah proses lagi yang masuk yaitu P4. Kira-kira di sini 4, 5. Pada milidetik kelima ada P4. Kita taruh di sini saja. P4 membawa 5 milidetik. P1 masih terus berjalan. Pada milidetik ke-9 ada proses baru lagi yang masuk yaitu P5. 6, 7, 8, 9. Kira-kira di sini pada milidetik ke-9 ada proses P5 yang membawa 1 milidetik. Oke. Nah, P1 masih terus berjalan, kita harus menyelesaikan P1 terlebih dahulu. Nah, karena P1 membawa waktu atau burst time-nya 12 milidetik, maka kita harus menyelesaikannya sampai ke milidetik 12. Dan 10, 11, 12. Berarti pada milidetik ke-12 P1 habis, selesai atau terminate. P1-nya habis. Oke.
urutannya gimana? Di sini kan P2 P2-nya 8, P3-nya 10, P4 5, dan P5 1. Sesuai dengan ketentuan SJF non preemptifnya, kita harus mencari jalur terpendek atau burst time-nya terpendek terlebih dahulu. Maka kita cari dari keempat burst time ini mana burst time terpendek. Oke, 8, 10, 5, 1. Oke, 1. Oke, 1 ini paling pendek di antara 4 ini. Berarti 12 ini kita tambahkan 1. Oke, tambahkan 1. Kira-kira di sini. Berarti 13. Nah, berarti P5-nya terminit. P5-nya terminit. Kita lihat lagi. Nah, proses burst time mana yang paling terpendek? Oke, yang kedua yaitu P4 membawa 5 milidetik. Oke, membawa 5 milidetik. Berarti 13 ditambah 5. 13 ditambah 5 yaitu 18, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, berarti pada milidetik ke-18 P4 terminit. Selanjutnya kita lihat lagi burst time mana yang paling kecil di antara dua ini yang tersisa, yaitu P2 memiliki burst time 8. Berarti 18 ini ditambahkan 8, 18 tambah 8, 26. 18 ditambah 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti di sini kira-kira pada milidetik ke-26 P2 terminit. Oke, P2 terminit. Yang terakhir yaitu P3. P3 membawa waktu 10 milidetik. Oke, berarti 26 ditambah 10 yaitu 36. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Oke, yang terakhir. Pada milidetik ke-36, P3 terminit. Oke, berarti habis. Nah, inilah gancet dari SJF-nya. Oke, selanjutnya kita menghitung waktu tunggu dari setiap proses, WT atau waiting time dari setiap proses. Oke, kita ada 5 proses, P1, P2, P3, P4, dan P5. Oke. Kita lihat P1-nya waktu dimulainya P1 yaitu 0. Berarti P1-nya 0. Nah, P2 kita lihat. Nah, P2-nya waktu dimulainya P2 yaitu 18. Berarti 18 waktu dimulainya P2 dikurang waktu kedatangan P2 tadi. Waktu kedatangan P2 kan di milidetik kedua. Oke. Selanjutnya P3. Kita lihat mana P3 ini, P3. Nah, waktu kedatangan P3 yaitu pada milidetik ke-26. 26 dikurang waktu kedatangan P3. Kita lihat di sini waktu kedatangan P3 pada milidetik ketiga. Oke. Selanjutnya yaitu P4. Kita lihat P4. Nah, waktu dimulainya P4 yaitu pada milidetik ke-13. Oke. 13 dikurang waktu kedatangan P4. P4 ini waktu kedatangannya pada milidetik ke-5. Oke, 13 dikurang 5. Selanjutnya P5. Kita cari P5 waktu dimulainya P5 mana? Nah, P5 pada milidetik ke-12. Oke. Milidetik ke-12 dan kita cari lagi waktu kedatangan P5 pada milidetik ke-9. 12 dikurang 9. Kita kurangkan 18 dikurang 2, 16, 26 dikurang 3, 23, 13 dikurang 5, 8, 12 dikurang 9, 3. Selanjutnya kita hitung average waiting time. AWT-nya
Kita jumlahkan 0 tambah 16 ditambah 23 ditambah 8 ditambah 3. Kita jumlahkan. Hasilnya 50. Nah, hasilnya 50. Hasil ini 50 dibagi jumlah proses. Karena kita ada 5 proses, jadi dibagi 5. 50 dibagi 5, 10. 10 milisecond. 10 milidetik. Nah, berarti waktu tunggu masing-masing proses untuk dieksekusi kembali yaitu 10 milisecond. Oke, selanjutnya kita hitung turn around time atau TAT. Berikan 5 proses, P2, P3, P4 dan P5. Oke. Kita lihat waktu terminitnya P1. P1. Nah, P1 waktu terminitnya P1 yaitu 12. 12 dikurang waktu kedatangan 12 dikurang waktu kedatangan P1 yaitu 0. Oke. Selanjutnya P2. Kita lihat P2 waktu terminitnya P2 pada milidetik ke 26. P2-nya terminit pada milidetik ke 26. 26 dikurang waktu kedatangan P2. Waktu kedatangan P2 kita lihat di milidetik ke 2. Selanjutnya P3. Nah, waktu terminitnya P3 yaitu di milidetik ke 36. Berarti 36 dikurang waktu kedatangan P3 yaitu 3. P4. Nah, selanjutnya waktu terminitnya P4 yaitu pada milidetik ke 18 dikurang waktu kedatangan P4 yaitu pada milidetik ke 5. Nah, selanjutnya P5 terakhir. Nah, P5 waktu terminitnya P5 pada milidetik ke 13. Oke, pada P5 terminitnya P5 yaitu pada milidetik ke 13 dikurang waktu kedatangan P5 yaitu 9. Oke. Kita kurangkan. Ini 12, 26 kurang 2, 24, 36 kurang 3, 33, 18 kurang 5, 13, 13 kurang 9, 4. Selanjutnya kita hitung average turn around time. Around time yaitu kita jumlahkan 12, 24, 33, 13 dan 4. Kita jumlahkan dulu 12, 24. Oke, hasilnya 86. 86 dibagi jumlah proses dibagi 5. 86 kita jumlahkan dulu. 86 dibagi 5 35, 35, 1, 10, 25, 25, 10. Jadi 17,2 milisecond. Jadi rata-rata TAT-nya turn around time-nya yaitu 17,2 milisecond. Oke, baiklah, yang ketiga yaitu RR SCF preemptive. Nah, RR ini singkatan dari round robin, SCF shortest job first preemptive. Nah, kita ingat dulu pengertian dari SCF preemptive ini. Nah, SCF ini kan artinya mengambil jalur terpendek atau burst time terpendek. Nah, maka burst time terpendek itulah yang akan dieksekusi atau dijalankan terlebih dahulu. Nah, preemptive artinya adanya kesempatan untuk proses lain masuk atau proses lain dijalankan. Oke. Nah, round robin ini ialah ciri khasnya yaitu adanya quantum time atau jatah setiap proses untuk dijalankan. Oke, saya buatkan proses dulu, diberikan proses.
proses, misalkan saya berikan 1 P2, nah 3 proses, misalkan 3 proses yang memiliki arrival time dan burst time yang berbeda. Kita berikan yang berbeda. Oke, P1 artinya 0, P2 2, P3 3. Burst time-nya misalkan kita kasih P1-nya 5, P2-nya 1, dan P3-nya kita kasih 3. Oke, sudah ada ininya. Selanjutnya kita tentukan quantum time-nya. Quantum time-nya atau jatah waktu setiap proses. Misalkan saya di sini berikan 3 milisecond. Oke, berarti nanti setiap proses yang dijalankan hanya memiliki jatah waktu 3 milisecond atau 3 milidetik. Oke. Selanjutnya kita buatkan Gantt chart-nya. Oke, yang pertama kita lihat proses yang pertama masuk yaitu P1. P1 masuk, waktu kedatangan P1 yaitu 0. Waktu kedatangan P1 yaitu 0 dan membawa burst time 5. Membawa burst time 5. Dan kita lihat lagi quantum time-nya kan 3. Berarti P1-nya tidak bisa dong dijalankan selama 5 milidetik, harus sesuai dengan kuantumnya atau sesuai jatah waktu yang diberikan yaitu 3 milidetik. Berarti P1-nya hanya bisa dijalankan selama 3 milidetik. Oke, kita jalankan 1, 2, stop. Nah, kenapa stop di milidetik kedua? Kita lihat. Nah, pada waktu kedatangan pada milidetik kedua ada sebuah proses yang masuk yaitu P2. P2 masuk pada milidetik kedua. Oke. Pada milidetik kedua ada P2 masuk. P2 masuk membawa burst time 1. Berarti P1-nya tertunda dulu. P1-nya keluar sementara. Oke. Ada P2 yang masuk, P1-nya berhenti sementara. Oke, berarti P1-nya menunggu dulu. Karena ini SCF preemptif. Nah, preemptif kan adanya kesempatan bagi proses lain untuk masuk walaupun proses pertama sedang dijalankan. Nah, P2 masuk. Oke, P1-nya membawa burst time 5. Tetapi kuantumnya 3, hanya diberi jatah 3 milidetik. Tetapi pada saat baru berjalan 2 milidetik ada proses P2 yang masuk, berarti P1-nya berhenti sementara. P1-nya berarti tinggal 3. Lah, kenapa 3? Nah, burst time-nya kan 5, kuantumnya 3. Nah, pada burst time 5 baru berjalan selama 2 detik. Berarti sisa dari P1 5 dikurang waktu berjalan P1 tadi baru 2, berarti sisanya 3. Oke, karena kita lihat lagi judulnya SCF preemptif. Nah, SCF ini berarti mengambil jalur terpendek atau burst time terpendek. Kita lihat burst time P2 yaitu 1, burst time P1 yaitu 3. Kita lihat, kita ambil burst time mana yang terpendek di antara dua ini. Kita lihat, berarti P2 lebih kecil dari P1, berarti P2 harus dijalankan terlebih dahulu daripada P1. Oke, P2 membawa burst time 1, walaupun quantum time-nya 3, karena P2 hanya membawa burst time 1, berarti P2 hanya memiliki jatah 1 milidetik untuk berjalan. Oke, kita jalankan P2. Oke, jalankan P2. P2 berjalan. Oke, selama 1 detik berarti berhenti pada milidetik ke-3. Milidetik ketiga berarti P2-nya habis. P2-nya kan hanya burst time-nya 1 dan sudah berjalan, berarti P2-nya habis atau terminate atau keluar. Nah, P2-nya habis berarti kita tulis di sini P1
sisa burst time-nya 3. Oke, kita jalankan P1. Sebelum dijalankan kita lihat ada pada arrival time, pada milidetik ketiga ada proses baru lagi yang masuk. Proses mana? Yaitu proses terakhir, yaitu P3. P3 masuk pada milidetik ke-3. Oke, P3 masuk juga pada milidetik ke-3. Pada milidetik ketiga, P3-nya masuk. Pada saat P1 mau berjalan, ada P3 lagi yang masuk. Nah, jadi kita ingat lagi konsepnya SCF preemptive. Berarti kita pilih burst time terpendek. Kita lihat P1 3, P3 3. Oh, ternyata sama. Tidak ada yang lebih kecil atau tidak ada yang lebih pendek burst time-nya. Jadi kita jalankan P1 terlebih dahulu. Kenapa P1? Kenapa tidak P3? Karena P1 sudah berjalan terlebih dahulu. Jadi kita harus selesaikan P1-nya terlebih dahulu. Oke. Karena quantum time-nya 3 dan burst time-nya 3, kita jalankan 3 selama 3 milidetik. 1 2 3. 3, 4, 5, 6. Berarti pada milidetik ke-6 P1 berjalan, berarti jatah waktu P1 sudah habis, berarti P1-nya terminit. Oke, selanjutnya berarti pada milidetik ke-6, pada milidetik ke-6 ada P3 membawa 3. Oke. Selanjutnya P3 burst time-nya 3, quantum time-nya 3, berarti pas ya. Berarti kita jalankan 3. 1 2 3. Sini P3. Berarti pada milidetik ke-6 7 8 9. Berjalan selama 3 detik dan P3 berhenti pada milidetik ke-9. Oke, berarti P3-nya juga terminit. Oke. Berikut merupakan Gantt chart dari RRCF preemptive. Oke, berarti berhasil Gantt chart-nya. Oke, selanjutnya kita hitung waiting time atau waktu tunggu dari setiap proses. Kita ada 3 proses, P1, P2, P3. Oke, P1-nya waktu dimulainya P1 pada 0 dan waktu dimulainya P1 pada milidetik ke 0, berarti P1-nya 0. Oke, 0. Waktunya 0. Oke. P1-nya lihat, P1-nya berarti ada 2. Kita lihat dulu ya, sebelum menentukan ini kita lihat dulu. P1-nya ada 2. Sini 0 0. Nah, berarti kita tambahkan. Nah, P1 ini kita lihat. P1 ini waktu kedatangan P1 atau P1-nya tadi kan bukan terminit, artinya P1 ini masih menunggu untuk dijalankan karena dijalankan P2 dulu tadi kan, jadi P1-nya menunggu dulu, jadi P1-nya baru mulai dijalankan pada milidetik ke-3. Pada milidetik ke-3 dikurang waktu tunggu P1 tadi menunggu dulu pada milidetik kedua. Oke, jadi dikurangkan 2. Oke, kita kurangkan, hasilnya 1. Selanjutnya kita lihat P2 hanya 1. Kita lihat waktu dimulainya P2 yaitu pada milidetik ke-2 ya. Waktu dimulainya P2 yaitu pada milidetik ke-2 dikurang waktu tunggu P2 karena P2-nya tidak menunggu, jadi kita kurangkan 2 juga. Oke, hasilnya 0. Selanjutnya P3 hanya 1. Kita lihat juga waktu dimulainya P3 yaitu pada milidetik ke-6. Pada milidetik ke-6 P3 dimulai. Nah, kita lihat waktu kedatangan P3. Waktu kedatangan P3 di sini, waktu kedatangan P3 pada milidetik ke-3. Oke.
Sudah milidetik 3, P3 datang. Kita kurangkan 6 kurang 3. Sekarang kita hitung AWT, average waiting time, atau waktu tunggu rata-ratanya. Oke, kita jumlahkan 0, 3, hasilnya 4. Nah, 4 dibagi banyaknya prosesnya ada 3 proses, berarti 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 itu hasilnya 1,333. Jadi kita bulatkan jadi 1,4. Satuannya milisecond. Oke. Jadi waktu tunggu rata-rata dari setiap proses yaitu 1,4 milisecond.